Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini masih edisi donat setelah kemarin donat untuk jualan. Kali ini juga kita akan buat stok donat. Nah, bisa untuk jualan, bisa untuk kita para ibu rumah tangga. Jadi kalau pengen sarapan donat atau untuk bekal anak-anak, kita bisa tinggal langsung keluarkan aja dari freezer. Oke, ikuti aja tutorialnya sampai selesai. Sebelumnya jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifnya, juga komentar. Nah, ini dia bahan-bahannya, kalian bisa lihat pada layar ataupun juga deskripsi. Tepung terigu protein tinggi dan sedang, kemudian gula pasir, ragi instan, lalu garam, margarin atau butter lebih rekomen ya, telur, dan air susu yang hangat. Kalau kalian menggunakan SKM bisa 1 sendok makan atau 2 sendok. Tinggal dikurangi aja gulanya sedikit, cairannya sesuai dengan takaran. Ini bahannya lebih sederhana dari resep donat yang kemarin ya. Karena ada kelebihannya juga kalau kita menyimpan dalam freezer. Nanti sambil kita bincang-bincang, kelebihannya apa sih kalau disimpan di freezer itu ya. Nah, sekarang kita tuangkan dulu. Oh ya, total telur dan cairan itu sebanyak kurang lebih 220. Karena kan kadang-kadang ukuran telur itu kita bilang sedang kan nggak mesti mutlak sama berapa gram ya. Jadi sekitar 210 sampai 215 untuk cairan air dan telur saat dicampurkan. Nah, ini udah kita campurkan semua bahan kecuali margarinnya, ntar dulu deh. Ini kita aduk dulu seperti biasa sampai tercampur rata, tidak ada lagi tepung yang kering, atau seandainya masih terasa kering banget dan keras, kalian bisa tambahkan dengan sedikit air karena setiap tepung itu kelembapannya kan berbeda ya. Nah, setelah semua tercampur rata, lalu kita masukkan margarin. Dan kalaupun adonan kalian terlalu lunak, itu bisa tambahkan sejumput aja dengan terigu. Tapi ya tentunya kurang lebihnya itu tidak banyak ya. Nah, ini kita folding dulu sampai semuanya tercampur rata. Cara foldingnya seperti ini. Dilipat balik ke tengah dan satukan. Kalian bisa lihat ini konsistensinya sangat lunak. Ada sisa margarin sedikit. Boleh dioleskan pada wadah, juga pada permukaan adonan. Selain menghemat, tidak mubazir untuk agar adonan tidak melekat. Dan ini akan kita istirahatkan dulu selama 1 jam. Proofing ya, kita proofing selama 1 jam sesuai dengan suhu ruangan, yang pasti sampai mengembang 2 kali lipat. Kalian itu udah lihat tuh ya, glutennya sebenarnya udah terbentuk, tapi yang pasti ini masih terasa gerutul-gerutul, masih belum halus. Jadi kita folding lagi kurang lebih setengah menit sampai 1 menit. Tapi folding ini mengasihkan, tidak melelahkan. Nah, kemudian bulatkan, udah terlihat ya. Itu tadi adonannya udah terlihat halus setelah kita folding. Nah, taburi papan kerja dengan terigu. Siap kita bagi-bagi menjadi berapa belas bagian ya. Ini lumayan banyak loh. Nanti deh di akhir kita lihat dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berapa ya? Mamaji juga lupa. Nanti deh kita lihat. Nah, setelah itu taburi sedikit papan kerja dengan terigu karena ini adonannya emang lunak banget ya. Kemudian setiap bagiannya itu kita folding lagi. Kerucutkan semuanya ke arah bawah membentuk bulatan. Letakkan yang halus di bagian permukaan. Kemudian kita rounding dengan mengenai sedikit saja terigu. Hasilnya akan halus seperti ini. Nah, lakukan semuanya sampai selesai. Ini udah selesai tuh. Kalian bisa hitung 4 kali 3, 12 tambah 1. Dapatnya 13 buah, tapi ini besar-besar loh. Nah, sekarang kita rilekskan, istirahatkan dulu selama 15 menit. Sambil Mama Ijini siapkan, ini plastik es 1 kilo aja adanya ini ya. Ini kita lebarkan aja sebagai alas nanti untuk saat menyimpan di freezer, agar nggak menempel satu sama lain. Setelah 15 menit ini sudah cukup agak enteng kalau diangkat sedikit mengembang.
Nah, sekarang kita lebarkan dulu. Sebenarnya untuk teknik penyimpanan terserah kalian ya. Gimana lebih mudahnya bagi kalian. Yang pasti ini nggak boleh melekat nantinya. Sedikit dipipihkan. Sebenarnya kalau mau lebih gembul lagi hasil dari donat ini nggak usah dipipihkan terlebih dahulu. Cuman ini kita pipihkan untuk menghemat tempat di freezer. Kalau bulat-bulat penyimpanannya agak susah juga ya. Yang pasti nggak usah dipipihkan, nggak apa-apa, bulat-bulat juga nggak masalah. Nah, ini semuanya kita tumpuk, tapi setiap batasnya itu kita alasi dengan plastik agar tidak melekat ya satu sama lainnya. Nah, ini udah semua. Sekarang siap kita simpan di dalam freezer, terserah aja. Mau maksimal sebulan ya. Sebulan atau sebulan lebih kali, Mamaji nggak pernah juga coba lebih dari sebulan. Ini kita simpan dulu di freezer. Yang pasti ya sampai membeku, terserah aja kalian mau menggunakannya kapan. Nah, tapi bagaimana caranya? Nah, gunanya kita menyimpan di freezer untuk menghentikan proses fermentasi dari adonan. Wow, udah pagi. Ini udah keesokan harinya, tuh masih gelap. Ini kurang lebih jam 6 pagi. Enggak ding, setengah 6. Itu tandanya kita harus segera menyiapkan sarapan karena sebentar lagi semua akan pergi ke sekolah. Yuk kita ambil dulu adonan yang disimpan di freezer semalam. Tuh udah beku, tuk. Ini udah beku ya. Adonannya udah beku seperti ini, terhenti proses fermentasinya sampai itu sebesar itu. Nah, ini kita biarkan dulu di suhu ruang kurang lebih 10 menit, nggak lama, sampai adonan ini setengah beku. Jadi jangan sampai lemes banget ya. Nih kalian bisa lihat, jangan sampai menjadi adonan seperti semula. Jadi usahakan masih agak beku agar ketika kita angkat itu bentuknya tidak berubah. Oke. Nah, taburi sedikit papan kerja dengan terigu, kemudian tangan kita juga karena ini tentunya setelah kita simpan di freezer itu basah. Kemudian siapkan baking paper, boleh ditaburi sedikit dengan terigu biar tidak melekat. Jadi sisi atas bawah bisa dipuk-puk sambil kita pipihkan sedikit kembali adonannya. Nah, sesuai selera aja bentuknya. Kalau ini lebih pipih ya, donat bomboloni. Tuh. Jadi permukaan atas dan bawah kita taburi sedikit aja dengan terigu agar kelembapannya itu udah berkurang dan ini udah kembali kering adonannya, nggak basah dari freezer. Tuh seperti ini. Nah, udah nggak basah lagi. Ini semuanya juga udah kita pipihkan kembali dan akan kita istirahatkan kurang lebih 15 menit atau sampai 20 menit. Tapi jika kalian ingin bentuk donat yang bolong di tengahnya, setelah tadi dipupuk dengan terigu, bisa langsung dibolongkan seperti ini. Dan kembali kita tutup, tunggu sampai mengembang kurang lebih 20 menitan atau sesuai suhu ruangan ya. Yang pasti sampai mengembang tapi jangan overproofing. Nah, ini saatnya kita siapkan minyak yang udah panas, tapi panaskannya itu dengan api yang kecil saja. Sampai dia panas, bukan dengan api yang besar baru kalian kecilkan ya. Nah, ini kita masukkan donatnya. Kalian bisa lihat setelah kita taruh di penggorengan semakin melebar, semakin melembung. Tuh, ya kan? Jadi gitu tahapannya. Ini apinya kecil banget. Mama Iji pakai yang benar-benar kecil banget. Seperti biasa donat satu kali balikan aja. Tuh ini aduh donatnya kejepit lagi. Jadi agak gepeng bawahnya. Ini dia hasilnya, sudah semakin pagi. Cahayanya juga lebih terang ya. Nah ini udah gak lama. Jadi saat kita setelah keluarkan dari freezer itu, tapi sebenarnya tergantung suhu ruangan juga. Nah, ini tandanya donat yang udah siap digoreng. Udah proofingnya udah maksimal. Kalau kita tekan itu nggak kembali lagi. Tapi kalau kembali lagi artinya proofingnya masih kurang. Tapi ini nggak bagus ya kalau nggak pakai alas. Soalnya baking papernya tadi kurang.
akhirnya apa? Tuh bekas telunjuk jari terlihat agak bolong sedikit, nggak rata. Jadi memang lebih baik itu menggunakan baking paper. Kalian bisa lihat white ringnya, wow, cakep banget ya. Ini lebar, donatnya besar-besar. Kalau kalian ukurannya lebih kecil lagi bisa dapat 20 pieces sampai 23 ya. Ini besar donatnya tuh. Nah, jadi ini salah satu cara dari Mameji untuk stok donat yang tidak digoreng dulu, jadi lebih fresh ya. Adonannya yang kita simpan. Nah, itu tuh kalian bisa lihat agak nggak mulus sedikit. Itu karena ada gelembung udara yang terjebak. Jadi usahakan itu waktu mepuk-puk dengan puk-puk dengan terigu tadi itu dielus sampai halus ya. Nah, ini dia hasilnya. Oh ya, untuk krimnya agar bisa melekat menggunakan meses ataupun abon, itu kalian bisa lihat link di atas, video di atas ya, cara membuat buttercream yang ekonomis dan enak. Nah, ini dia jadi keuntungan kita tuh ya, menyimpan adonan di freezer. Adonannya ini akan lebih kalis, lebih halus, lebih elastis, dan lebih lembut banget seperti ini, walaupun tanpa menggunakan bread improver ataupun conditioner. Nah, maka itu di resep ini Mameji tidak menggunakan bread improver ataupun conditioner roti, karena dengan menyimpannya lama di freezer atau dibekukan atau diletakkan di kulkas, ini kurang lebih metode autolysis ya, yang hasilnya akan awet lembut lama. Jadi cara menyimpan dough di the freezer ini Mameji lebih suka karena lebih fresh dibanding dengan kita menggoreng donat ini setengah matang lalu kita simpan. Karena enaknya donat itu kan dimakannya fresh. Oke, sampai di sini dulu resep kita hari ini. Semoga bermanfaat. Bertemu lagi di resep Mameji berikutnya. Thank you for being with me today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.